Pertanyaan selanjutnya, kita akan membuat suatu list ya dari list yang pertama, yaitu list yang memiliki beberapa angka yang sama. Lalu kita ingin membuat suatu list yang baru sehingga angkanya tidak terulang ya, sehingga kita hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing hanya satu elemen yang sama. Pertama-tama kita akan membuat suatu fungsi, misalkan namanya unique list, yang memiliki argumen lst ya, list. Selanjutnya kita memiliki list kosong ya, sebagai placeholder. Lalu for a in lst, if a not in x, ya, jika a tidak ada di dalam x. Selanjutnya x dot append a. Selanjutnya, terakhir, return x. Kita eksekusi, lalu kita akan menggunakan list yang ini, kita copy paste, copy, unique list, dalam kurung, masukkan list tersebut, Ctrl V, lalu eksekusi, dan hasilnya sesuai dengan harapan, yaitu hanya satu kali angka yang sama muncul pada list yang kedua. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita memiliki argumen list, lalu placeholder X untuk membantu kita, dan akan mengisi list yang baru masuk ke dalam anggotanya. Pertama, for A in list, berarti pertama angka 1, sini, ya, angka 1. Jika angka 1 tidak berada di X, ya, X ini masih kosong, maka X append A. Berarti dia akan masuk sini angka 1. Lalu, angka 1 yang kedua, sini. If A yang sekarang adalah 1, not in X. Nah, sedangkan X-nya sudah ada ya, 1. Berarti dia tidak akan mengeksekusi yang ini, sehingga dia akan lewat. Dan selanjutnya lewat, selanjutnya lewat, selanjutnya lewat, hingga dia menemukan angka 2. Karena angka 2 sebelumnya nggak ada di sini, sehingga ketika kita menemukan angka 2, if angka 2 not in X, ya kan? Selanjutnya adalah X yang berupa list yang hanya memiliki angka 1 sebelumnya, lalu append A. A di sini adalah angka 2, sehingga dia akan masuk sini angka 2 dan seterusnya hingga angka 5. Seperti ini. Sebetulnya ada cara yang lebih mudah, yaitu kita akan menggunakan metode typecasting yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kita mengubahnya dahulu menjadi data yang berupa set. Caranya seperti ini, misalkan kita list 1 sama dengan, kita copy paste aja yang sebelumnya. Ini. Selanjutnya, kita memiliki X sama dengan, kita list dengan menggunakan typecasting, lalu set list 1. Sehingga kita ingin mengubahnya dulu list 1 tersebut menjadi suatu data set. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi list seperti ini. Caranya lebih simpel. Lalu selanjutnya kita ingin mencoba mengeksekusinya X. Dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, sama dengan sebelumnya. Review kembali bahwa jenis tipe data set adalah keunikannya bahwa dia tidak akan mengambil anggota yang memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, tulislah fungsi Python untuk memultiplikasi semua angka yang di dalam list. Ya, jadi kita tuh ada angka di sini kan, 1, 2, 3, dan min 4. Output yang diharapkan adalah minus 24 ya. Jadi perkalian antara semuanya, yaitu 1 dikali 2 dikali 3 dikali minus 4. Oke, maka kita akan membuat suatu fungsi yang namanya multiplikasi dari suatu angka. Selanjutnya, total sama dengan 1 ya, karena kita ingin diawali bilangan pertama dikalikan 1. Selanjutnya, kita akan menggunakan for loop, for x in angka, titik 2, total sama dengan total dikali x. Terakhir, return total. Eksekusi,
Selanjutnya kita panggil fungsi tersebut, ya, multiplikasi, lalu dimasukkan listnya. Selanjutnya kita eksekusi dan hasilnya adalah minus 24. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah 1 ya, karena sebagai placeholder untuk perkalian. Untuk penambahan kita biasanya dimulai dengan angka 0. Namun jika perkalian maka kita sebagai default value-nya adalah 1. Yang pertama adalah X in angka, ya, total sebelumnya adalah 1 sama dengan total dikali X. X pertama adalah 1. Oke, betul. Lalu selanjutnya X yang sekarang adalah 2. Ya, berarti total sama dengan total sebelumnya, yaitu 2, dikali dengan X yang saat ini, yaitu 3. Maka jadi hasilnya adalah 6. Dan seterusnya hingga yang terakhir dikali minus 4. Sehingga yang tadinya totalnya 1 yang terakhir menjadi 3. Lalu yang terakhir adalah total, ya, 3 dikali dengan minus 4. Setelah selesai proses looping, lalu akan kembali kepada total yang baru, yaitu minus 24. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang terakhir. Kita ingin membuat suatu fungsi untuk mengecek dari dalam suatu list. Apa yang ingin dicek? Misalkan jika kita melihat ada angka 001 sesuai dengan urutannya, sehingga akan menghasilkan true. Artinya gimana? Misalkan seperti ini ya. Fungsi, kita memiliki elemen berupa list. Seperti ini. Nah, lalu ketika dia menjalankan fungsi tersebut, dia melakukan pengecekan. Yang pertama, 1, 2, 4, lalu dia menemukan 0, selanjutnya 0, dan 1. Oke, karena dia menemukan sesuai dengan urutannya, maka hasilnya adalah true. Selanjutnya yang kedua, 1, 0, oke, nggak ada. 2, 4, 0, oke, 5, 1. Hasilnya adalah true, karena urutannya sesuai, yaitu 0, 0, dan 1. Sedangkan yang terakhir, 1, 1, 2, 0, 4, 5, 0. Dan tidak ada lagi, maka hasilnya adalah false, karena membutuhkan angka 1 setelah menemukan angka 0 2 kali, seperti itu. Mari kita membuat fungsinya. Def, fungsi, angka, 2, kode. Kodenya adalah 0, 0, 1, lalu kita memiliki suatu string X sebagai penanda. Selanjutnya, for nilai in angka, titik 2, if nilai sama dengan kode pada urutan pertama, 0, ya. Selanjutnya, kode dot pop, atau ingin menghilangkan yang elemen 0. Selanjutnya, return length kode sama dengan 1. Ya, apakah itu sama dengan 1? Seperti itu kan. Pertama-tama kita menentukan kodenya, yaitu 0, 0, 1, dan X. X ini sebenarnya hanya untuk pembantu kita. Kita dapat menggunakan apapun. Ya, lalu setelah itu kita mencoba untuk mengiterasinya, yaitu for nilai in angka. Yang pertama, angka yang pertama yaitu 1. If nilai sama dengan kode pada posisi elemen pertama, yaitu 0, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Karena tidak, berarti dia akan melanjutkan iterasi kedua. Ini, apakah 2 di dalam sini? Tidak. Lalu yang keempat, apakah 4 di dalam sini? Tidak. Nah, lalu ketika kita menemukan angka 0, apakah 0 berada di dalam kode ini? Dan posisinya di sini? Ternyata jawabannya betul, sehingga kode .pop 0. Sehingga yang ini akan kita hilangkan. Selanjutnya adalah yang 0 ini. Dari sini kita lihat bahwa nilai in angka, ya, nilainya adalah 0. Apakah sama dengan elemen pertama dari list kode? Ternyata itu adalah betul, sehingga kode .pop 0. Sehingga yang ini jadi hilang, ya. Jadi telah 2 hilang. Selanjutnya 1 pun sama seperti itu. Nilai in angka, ya,
dan ini adalah angkanya sama dengan 1, sama dengan kode posisi elemen pertama, ya. Sekarang berarti elemen pertamanya adalah 1, karena 0 dan 0 yang pertama telah hilang. Karena hasilnya betul, maka dia akan dihilangkan juga. Sehingga tiga-tiganya sudah hilang. Hanya tersisa 1. Pada proses iterasi yang terakhir, 5, karena dia tidak ada persyaratan di dalam kode kita, maka proses looping telah selesai di ujung sini. Lalu, setelah itu, kita ingin menghitungnya. Ada berapa elemen di dalam kode saat ini? Yaitu hanya huruf X. Sehingga apakah satu elemen sama dengan 1? Jawabannya adalah betul. Karena hasil dari length kode yang terakhir setelah proses looping adalah 1. Maka hasilnya adalah true. Dan sama seperti yang kedua, dan juga sama seperti yang ketiga. Kenapa yang ketiga adalah false? Karena yang hilang adalah hanya 0 dan 0. Sehingga kode yang tadinya 001, pada pemeriksaan length kode di sini masih ada 2, yaitu masih ada 1 dan X. Sehingga 2 harusnya tidak sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah false. Sekian latihan tes pemahaman pada bagian kelima ini. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.